Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Mutaharani dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komoditas buah tin di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa adalah memberdayakan aset yang dimiliki oleh desa tersebut. Di Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, ada salah satu warganya yang menanam buah tin. Buah tin merupakan tanaman yang sangat bermanfaat, mengandung zat sejenis alkalin yang mempunyai fungsi menghilangkan keasaman pada tubuh. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam buah tin diantaranya yaitu karbohidrat, protein, dan minyak. Buah tin juga mengandung yodium, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, balerang atau folfat, klorin, serta malic acid dan nikotik acid. Adapun permasalahan dari komoditas buah tin yaitu yang pertama, kondisi cuaca yang tidak sama dengan daerah asal buah tin. Yang kedua, jika kekurangan air menyebabkan batang buah tin membusuk. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, dengan melakukan perawatan secara intensif dan khusus untuk menjadikan kondisi cuaca agar sama dengan kondisi cuaca asal buah tin tersebut. Yang kedua, dengan melakukan perawatan sesuai SOP yang ada sehingga tidak menyebabkan kekurangan air. Klasifikasi kegiatan usaha tani buah tin di Kecamatan Trawulan berdasarkan bentuk. Yang pertama, usaha tani skala kecil. Petani kecil dengan luas lahan rata-rata di bawah 2 hektar mengelola lahan secara manual dan tradisional dengan modal terbatas. Hasil panen dijual langsung ke tengkulak. Yang kedua, usaha tani skala menengah, memiliki luasan lahan sekitar 2-5 hektar, mulai menggunakan teknologi dan peralatan modern, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap modal dan pasar. Hasil panen diolah sendiri menjadi produk olahan buah tin, bisa juga dimasukkan langsung. Yang ketiga, usaha tani skala besar, memiliki luas lahan di atas 5 hektar, dikelola secara profesional dengan manajemen modern, serta memiliki akses yang luas terhadap modal, teknologi, dan pasar. Hasil panen umumnya dijual langsung ke pedagang besar. Klasifikasi kegiatan usaha tani buah tin di Kecamatan Trawulan berdasarkan pola. Yang pertama, usaha tani monokultur, menanam satu jenis tanaman yaitu buah tin dalam satu musim tanam, memiliki resiko kurangnya diversifikasi karena dapat beresiko jika terjadi perubahan cuaca atau hama. Yang kedua, usaha tani diversifikasi, menanam beberapa jenis tanaman selain buah tin dalam satu musim tanam, dapat meningkatkan pendapatan petani namun membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan modal. Klasifikasi kegiatan usaha tani buah tin di Kecamatan Trawulan berdasarkan sifat atau cara. Yang pertama, usaha tani organik, menggunakan pupuk organik dan pestisida alami, ramah lingkungan dan menghasilkan buah tin yang lebih sehat, namun membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, usaha tani konvensional, menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintesis, lebih cepat dan mudah, serta dapat menghasilkan panen yang lebih tinggi atau banyak, namun hal tersebut dapat merusak lingkungan dan menghasilkan produk buah tin yang kurang sehat. Faktor produksi usaha tani buah tin. Yang pertama, lahan. Jenis lahan dapat berupa lahan yang subur dan memiliki iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman buah tin. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja manusia yang berasal dari keluarga dengan upah harian. Yang ketiga, modal. Modal pribadi petani. Yang keempat, manajemen, melibatkan seluruh kegiatan usaha tani buah tin. Dalam konteks usaha tani buah tin di Trawulan, manajemen yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan usaha. Analisis biaya. Yang pertama, biaya tetap. Komponennya terdapat cangkul, ember besar, pompa air, hand sprayer. Bisa dilihat, lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT ini. Dan total biaya tetapnya yaitu sebesar Rp418.000. Analisis biaya pada biaya variabel, komponennya terdapat bibit, pupuk kandang, pupuk NPK, insektisida jenis Akodan, tenaga kerja pengolahan lahan, tenaga kerja panen dan pasca panen, dan biaya lain-lain. Total dari biaya variabel tersebut sebesar Rp36.280.000 dan biaya totalnya sebesar
Rp36.698.000. Lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT berikut ini. Analisis biaya. Pada biaya implisit terdapat upah tenaga kerja dalam keluarga, tenaga kerja pengolahan lahan sebesar 500.000. Bisa dilihat pada PPT ini. Analisis biaya. Pada biaya eksplisit terdapat upah tenaga kerja luar keluarga, tenaga kerja panen dan pasca panen, bibit, pupuk kandang, pupuk NPK, insektisida jenis akodan, biaya lain-lain. Totalnya yaitu mencapai Rp35.780.000. Jumlah produksi. Hasil panen yang didapatkan sekitar 50.000 kilo buah tin. Harga jualnya dijual ke pelanggan umum 80.000 per kilo. Kalau dijual ke reseller 60.000 per kilo. Total penerimaan sebesar Rp4 miliar. Total pendapatan sebesar Rp3.964.220.000. Keuntungannya sebesar Rp3.963.302.000. Kesimpulan dari presentasi ini adalah tanaman buah tin merupakan tanaman yang selalu berbuah setiap tahun dan mudah untuk dibudidayakan. Tanaman buah tin memiliki prospek ekonomi yang sangat baik untuk bisa menopang ekonomi masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.